Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri acara orasi calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan masa jabatan 2021-2022 dengan tema acara Demokrasi menyiapkan pemimpin masa depan menuju Indonesia 5.0. Acara ini diselenggarakan oleh MPK SMA Negeri 3 Pekalongan yang bekerja sama dengan Semaga TV. Terima kasih kepada Bapak Dr. Handus Abdul Rozak selaku Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Bapak dan Ibu Pembina Organisasi dan Ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Pekalongan. Teman-teman OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan yang telah hadir dalam acara ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada sahabat Ganesha yang sedang menonton acara ini dimanapun berada. Perkenalkan, saya Valentius Vasufondra dan saya Rabila Tazani Farda sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada hari ini. Adapun susunan acara pagi hari ini sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Sambutan Ketua Panitia. 3. Sambutan Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. 4. Pemaparan visi misi dan program kerja pasangan calon nomor urut 1. 5. Pemaparan visi misi dan program kerja pasangan calon nomor urut 2. 6. Pemaparan visi misi dan program kerja pasangan calon nomor urut 3. 7. Debat mosi 1 bidang kesiswaan. 8. Debat mosi 2 bidang kurikulum. 9. Debat mosi 3 bidang sarana dan prasarana. 10. Debat mosi 4 bidang humas. 11. Tanya jawab. 12. Penutup. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia. Kepada Farido kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Bapak Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan, Bapak Dr. Handus Abdul Rozak, dan Bapak Ibu Guru Pembina serta teman-teman OSIS yang saya sayangi. Saya Farido selaku Ketua Panitia Event Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Pemilihan Ketua OSIS merupakan salah satu kegiatan yang ada di SMA Negeri 3 Pekalongan sebagai salah satu upaya mewujudkan Merdeka Belajar menuju Indonesia 5.0. Hal ini bertujuan siswa diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai kepemimpinan, meningkatkan keterampilan berdemokrasi siswa, dan meningkatkan karakter kedisiplinan siswa. Pemilihan ketua OSIS tahun ini sedikit berbeda dari tahun sebelumnya karena kita mengadakan rangkaian sidang pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Selain itu, kita juga mengadakan workshop demokrasi yang dihadiri oleh Ketua KPU Kota Pekalongan. Maka dari itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah menyiapkan acaranya dengan baik. Saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru Pembina dan teman-teman dari Semaga TV. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan siapapun nantinya kandidat yang terpilih
Semoga bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah, serta bisa menjadikan OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan lebih maju lagi. Terima kasih, mungkin itu saja sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Farido atas sambutan yang diberikan seputar tema yang kita usung pada acara hari ini, yaitu Pesta Demokrasi Menyiapkan Pemimpin Masa Depan Menuju Indonesia 5.0. Acara selanjutnya, sambutan Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Kepada Bapak Dr. Andes Abdul Razak, kami persilahkan. Diwakili oleh Ibu Salsa Sabita. Ini aku pakainya ini aja nih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Pembina Organisasi dan Ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Pekalongan, serta siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan, baik yang berada di ruangan ini maupun yang sedang menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Pada hari ini kita semua tahu ya, akan dilaksanakan orasi pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan dalam rangkaian acara pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS yang diselenggarakan oleh MPK SMA Negeri 3 Pekalongan. Saya gugup ini mau bicara apa. Tapi sesuai dengan prinsip sekolah penggerak yang merupakan salah satu upaya mewujudkan merdeka belajar, semoga pelaksanaan pemilihan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Dan pesan kami sebagai pembina, semoga siapapun yang terpilih, kita semua harus tetap mengedepankan rasa menghormati perbedaan pendapat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Salsa Sabita. Semoga yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya adalah pemaparan visi misi dan program kerja masing-masing pasangan calon. Sebelum itu kami perkenalkan pasangan calon nomor urut 1, Revaldo Dava dan Meta Salsabila. Pasangan calon nomor urut 2, Arik Arsalan dan Chelsea Aranza Bibi. Pasangan calon nomor urut 3, Farhan Hakiki dan Elza Fatika. Oke, mari kita simak visi, misi, dan program kerja masing-masing pasangan calon. Kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Abdul Razak selaku Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Yang kami hormati Ibu Suciati selaku Kesiswaan SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pembina beserta kakak-kakak dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan terlebih dahulu. Saya atas nama Revaldo Dava Arya Santoso dari kelas 11 IPS 1. Saya Salsabila Meta Wulandari dari kelas 11 IPS 2. Berdirinya kami di sini sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan periode 2021-2022. Nomor urut 1. Pada kesempatan kali ini izinkan kami memaparkan visi, misi, dan program kerja apabila kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan. Kami memiliki visi berkontribusi dalam perubahan dengan menanamkan jiwa berdaya juang tinggi,
inovatif, dan kompetitif dengan mengutamakan keharmonisan untuk mewujudkan OSIS SMA Negeri 3 Kota Pekalongan sebagai yang berintegritas dan berkualitas. Untuk mendukung visi tersebut, kami memiliki 4 buah misi. Yang pertama adalah menyelenggarakan kepengurusan dan keanggotaan OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan yang aktif dan tanggap dengan berlandaskan iman dan takwa. Yang kedua yaitu menciptakan siswa dan siswi yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi dalam akademik maupun keorganisasian di sekolah. Yang ketiga adalah mewujudkan OSIS yang memprioritaskan rasa kekeluargaan dan profesionalitas dalam mengambil keputusan. Yang keempat yaitu meningkatkan mutu kerja OSIS dengan membuat program kerja yang kreatif dan realistis sehingga dapat menarik minat warga sekolah. Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, kami memiliki 5 buah proker. Yang pertama adalah Jendela Ganesha, yaitu sebuah akun Instagram dan web yang akan menampilkan informasi mengenai karya seni, prestasi, dan program kerja organisasi, suborganisasi, dan ekstrakurikuler yang ada di SMAGA. Sasarannya adalah internal dan eksternal SMA Negeri 3 Pekalongan. Tujuannya untuk diharapkan dapat menjadi sarana memaparkan kapasitas siswa dan siswi SMA Negeri 3 Pekalongan via eksternal maupun internal. Yang kedua yaitu Bank Sampah. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kepedulian siswa-siswi terhadap sampah, khususnya sampah anorganik. Waktu dan tempat 21 Februari 2022 di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Untuk sasarannya yaitu siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Untuk konsepnya, dalam rentan waktu sebulan, setiap siswa menyetorkan sampah-sampah anorganik seperti botol plastik dan sebagainya ke dalam keranjang yang sudah disediakan. Nantinya sampah tersebut sebagian akan didaur ulang sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi, dan sisanya bisa juga ditukar menjadi uang ke organisasi peduli sampah. Nantinya hasil tersebut, penjualan tersebut akan dimasukkan ke penggalangan dana acara iftar dan sebagian lagi untuk tambahan dana event peringatan Disnatalis. Selanjutnya ada iftar, aksi penggalangan dana yang hasilnya akan diserahkan kepada saudara-saudara kita di sekitar SMAGA. Selain penggalangan dana yang dilakukan, ada pula donasi takjil dan kegiatan buka bersama pengurus organisasi SMA Negeri 3 Pekalongan. Waktunya pada saat bulan Ramadan, tujuannya adalah menumbuhkan kecintaan pada bulan suci Ramadan serta mengisinya dengan kegiatan yang bermanfaat untuk pembinaan keimanan dan ketakwaan. Program kerja kami yang keempat yaitu peringatan Disnatalis SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Untuk tujuan yaitu memeriahkan acara Disnatalis sekaligus sebagai wadah para siswa unjuk bakat dan menjalin kebersamaan. Waktu dan tempat 12 Juli sampai 15 Juli 2022 di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Sumber dana dari sponsorship, paid promote, and merchandise. Kami memiliki 2 opsi. Untuk opsi yang pertama yaitu sasarannya Karasidenan ke Pekalongan. Apabila kondisi sudah memungkinkan untuk diadakan acara offline. Dibuka dengan SMAGA Cup basketball dengan puncak acara Disnatalis sekaligus pembagian hadiah SMAGA Cup. Dimeriahkan oleh gestar, mengundang artis. Untuk opsi yang kedua yaitu sasarannya pengurus organisasi SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Apabila kondisi tidak memungkinkan diadakan acara offline. Bekerja sama dengan SMAGA TV untuk tag video, setiap organisasi akan menampilkan persembahan. Video tersebut akan ditayangkan pada saat acara Disnatalis online melalui live streaming. Yang terakhir ada SIU, SMAGA Explore University. Tujuannya adalah sebagai persiapan memilih universitas dan jurusan yang akan ditempuh. Waktu dan tempat di Januari di SMA Negeri 3 Pekalongan. Sasarannya siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan, diutamakan kelas 12. Konsepnya yaitu mengundang perwakilan universitas di Indonesia untuk menjadi narasumber yang nantinya akan disediakan stand perwakilan yang berada di kelas. Dimeriahkan juga oleh SMAGA Street Food, yaitu adalah sebuah area yang telah kami sediakan untuk jajanan pedagang kaki lima yang telah kami koordinir sebelumnya. Dibantu dengan pengurus lainnya nanti, kami yakin kami beserta seluruh anggota OSIS SMA Negeri 3 Kota Pekalongan ini dapat mewujudkan tujuan kita bersama, yaitu SMAGA yang lebih berprestasi. Sekian, terima kasih. Pilih satu untuk awal yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 yang telah memaparkan visi misi dan program kerja. Wah, ternyata ada satu program yang sangat menarik ya dari
pasangan calon nomor urut 1, yaitu Smaga Explore University, yaitu sebagai persiapan para siswa untuk memilih universitas dan jurusan yang akan ditempuh nantinya. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk memaparkan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Arik Arsalan. Dan saya Chelsea Aranza Habibi. Kami, paslon nomor urut 2, akan memaparkan visi, misi, serta proker kami bila kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan periode 2021-2022. Visi kami adalah mewujudkan OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan yang inovatif, kreatif, dan inspiratif, serta menjadi sarana pemersatu seluruh warga SMA Negeri 3 Pekalongan. Maka dari itu kami memiliki beberapa misi untuk merealisasikan visi kami. Yang pertama adalah melanjutkan dan mengembangkan seluruh program kerja OSIS yang sudah terlaksana maupun belum terlaksana. Salah satu contohnya adalah Smaga Cup. Yang kedua, menjadi wadah atau sarana pengembangan kreativitas bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Misi kami yang ketiga, mengutamakan kebersamaan agar tercipta koordinasi yang baik dan aktif. Dan yang keempat, memperluas pengetahuan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan tentang cara bersosial. Dan misi kami yang terakhir, menyerap seluruh pendapat dan aspirasi dari seluruh warga SMA Negeri 3 Pekalongan untuk OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan. Serta kami memiliki broker untuk kami realisasikan. Yang pertama adalah bekerja sama dengan seluruh organisasi dan ekstrakurikuler SMA Negeri 3 Pekalongan untuk memaksimalkan seluruh kegiatan. Proker kami yang kedua, kami akan mengadakan teater atau drama musikal dengan beberapa lomba-lomba sebagai audisi dari drama tersebut. Adapun lomba-lombanya adalah fotografi, videografi, acting, dan musik. Dalam proker ini kami akan bekerja sama dengan Smaga TV, English Club, Karawitan, dan GAS. Proker ini akan kami realisasikan pada bulan Juli. Lalu proker selanjutnya adalah mengadakan sosialisasi tentang bahaya narkoba, pergaulan bebas, dan lain-lain kepada seluruh siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan agar siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan tahu bahaya-bahaya tersebut dan tahu cara menghindarinya. Proker kami yang keempat, kami akan mengadakan rapat bulanan dan rapat evaluasi event. Pada rapat bulanan kami akan membahas proker-proker yang besar. Dan pada rapat evaluasi kami akan mewajibkan seluruh SI untuk memberikan evaluasi pada event tersebut. Dan jika tidak ada evaluasi dari event tersebut, maka SI tersebut diwajibkan untuk memberikan saran agar event kedepannya bisa lebih baik lagi. Untuk rapat bulanan akan kami adakan 2 minggu sekali. Dan untuk rapat evaluasi kegiatan akan diadakan seminggu setelah kegiatan selesai. Lalu proker kami yang terakhir adalah mengadakan lomba-lomba yang berhubungan dengan bidang akademik maupun non-akademik. Di event ini akan diadakan 2 sesi akademik dan sesi non-akademik. Untuk sesi akademik akan diadakan LCC, sedangkan untuk non-akademik akan diadakan lomba penyaluran bakat yang kami sebut dengan The Aptitude. Dalam lomba ini, peserta akan dibebaskan untuk menampilkan suatu bakat pada dirinya. Program kerja ini diadakan pada bulan Februari. Demikian pemaparan visi, misi, serta proker kami. Pilih kami kandidat nomor 2 untuk Smaga yang lebih inovatif dan maju. Beri bukti, bukan janji. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Ternyata ada salah satu program kerja unggulan ya. Jadi anak-anak yang berbakat di SMA Negeri 3 Pekalongan bisa memiliki tempat untuk menunjukkan bakat-bakatnya. Oke. Selanjutnya kami persilahkan kepada pasangan calon nomor urut 3 untuk memaparkan visi misi dan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama MIPA 1. Dan saya Elza Fatika dari kelas 11 MIPA 1.
kami sebagai pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS masa periode 2021-2022. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami memaparkan visi, misi, dan program kerja kami jika nantinya kami terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS masa periode 2021-2022. Visi kami mewujudkan OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan sebagai organisasi yang mampu menginspirasi organisasi lain serta mampu mengikuti perkembangan zaman, progresif, responsibel, dan berakhlak mulia yang berlandaskan Pancasila. Untuk merealisasikan visi kami memiliki 4 misi. Yang pertama, mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa serta solidaritas dalam segala aspek. Yang kedua, mengoptimalkan kinerja OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan, organisasi lain, dan ekstrakurikuler, serta mengajak kerjasama antar organisasi dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, beradaptasi dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan kapabilitas siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Yang keempat, mengadakan kegiatan yang kreatif dan inovatif sebagai sarana siswa-siswi menyalurkan potensi diri. Dan untuk program kerja kami yang pertama yaitu Smaga Got Talent. Smaga Got Talent ini bertujuan untuk meningkatkan potensi diri siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan melalui lomba-lomba hari ulang tahun SMA Negeri 3 Pekalongan. Untuk sasarannya yaitu siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Waktunya bertepatan dengan hari ulang tahun SMA Negeri 3 Pekalongan. Yang kedua, literasi buku, membaca dan menulis. Tujuan dari kegiatan ini agar murid-murid SMA Negeri 3 Pekalongan mampu meningkatkan pengetahuan dalam membaca, memahami, dan mampu mengamalkan ilmu yang didapat dalam buku tersebut. Sasaran dari program kerja ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan, waktu hari Jumat, setelah melakukan kegiatan kerohanian atau tadarusan. Yang ketiga yaitu pohon disiplin. Tujuan dari kegiatan ini yaitu mengapresiasi kedisiplinan dan meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Sasarannya yaitu siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Untuk waktunya setiap hari dan pohon akan diperbarui setiap 1 bulan sekali. Sekian visi, misi, dan program kerja kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih 3 untuk Smaga lebih baik. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 3 yang telah memaparkan visi, misi, dan program kerja. Ternyata pasangan calon nomor urut 3 ini ada satu program unggulan, yaitu pohon disiplin. Yang dimana pohon disiplin ini untuk mengapresiasi dan meningkatkan kedisiplinan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan. Selanjutnya, acara yang sudah kita tunggu bersama, yaitu debat calon ketua dan wakil ketua OSIS yang akan dipandu oleh Ibu Salsa Sabita, SPD. Kepada Ibu Salsa, kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Valensius dan Rabila. Selamat pagi para pembina dan siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan yang berada di ruangan ini. Selamat pagi juga para penonton siswa-siswi SMA Negeri 3 Pekalongan yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini dimanapun berada. Inilah debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan masa bakti 2021-2022 dengan tema Pesta Demokrasi Menyiapkan Pemimpin Masa Depan Indonesia 5.0. Baik, saya Salsa Sabita diberi mandat oleh MPK SMA Negeri 3 Pekalongan untuk memoderatori acara debat pada pagi hari ini. Maka itu saya jelaskan terlebih dahulu tugas saya di sini. Yang pertama, saya akan menyampaikan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh panitia penyelenggara. Selain itu, saya juga akan memandu jalannya debat agar sesuai dengan koridor pertanyaan dan tata tertib yang akan disepakati bersama. Sebelumnya, saya perkenalkan kembali 3 paslon ketua dan wakil ketua OSIS pada tahun ini. Urutan pertama ada Revaldo Dava dan Salsabila Meita.
Kemudian yang urutan kedua, Arik Arsalan dan Chelsea Aranza PB. Dan ketiga, Farhan Hakiki dan Elsa Fatika. Sebelum memasuki debat, saya bacakan dulu tata tertibnya. Untuk yang pertama, bagi para paslon, untuk para paslon bisa disimak. Pertama, jawaban tidak melebihi waktu yang ditentukan. Kemudian paslon ketua dan wakil ketua dapat berbagi waktu dalam menjawab sepanjang masih dalam batas waktu yang diberikan. Selanjutnya, perhitungan waktu dimulai dari kata pertama yang dilontarkan paslon. Lalu, jawaban harus sesuai dengan tema, fokus, dan tidak melebar. Dilarang menyerang persoalan pribadi paslon lain dan dilarang memprovokasi masing-masing pasangan calon. Cukup dimengerti? Baik. Untuk tata tertib kedua bagi hadirin yang berada di ruangan ini, yang pertama, dilarang mengganggu atau menimbulkan kegaduhan selama debat berlangsung. Tapi ini sepertinya anteng-anteng semua ya. Kemudian dilarang memprovokasi. Dan terakhir, tepuk tangan hanya boleh dilakukan di awal segmen dan menjelang akhir segmen, kecuali memang diminta oleh pihak penyelenggara. Oke, kita mulai untuk debat kali ini. Segmen pertama, saya beritahu dulu bahwa debat pada pagi hari ini terdiri atas 4 segmen, yaitu segmen kesiswaan, kurikulum, sarana prasarana, dan terakhir humas atau hubungan masyarakat. Untuk segmen pertama yaitu segmen mosi bidang kesiswaan. Untuk segmen pertama, para paslon akan menjawab pertanyaan mengenai bidang kesiswaan. Peraturannya saya bacakan. Pertama, sesi debat mosi bidang kesiswaan akan berlangsung 15 menit. Masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan yang didapatkan selama 2 menit. Kemudian, ketika salah satu pasangan calon selesai menjawab, maka pasangan calon lainnya dapat menanggapi atau menyangga dalam kurun waktu 1 menit. Dan terakhir, jika salah satu paslon sedang menyampaikan argumen, paslon lain tidak boleh menyela. Paham? Oke. Untuk panitia, pertanyaannya? Oke. Kita mulai ya dari pasangan calon nomor urut 1. Saya bacakan pertanyaannya. Oke. Untuk paslon nomor urut 1, pada segmen ini, mosi bidang kesiswaan, di masa pandemi sekarang, banyak event yang gagal terlaksana. Lalu, apa yang akan kalian lakukan? Perlu diulang? Sudah cukup jelas? Oke, silahkan dijawab. Waktu mulai 2 menit, dihitung dari awal kata yang dilontarkan. Silahkan paslon urut 1. Dikarenakan pada masa pandemi kali ini tidak boleh ada kerumunan, jadi kami akan membuat inovasi untuk mengadakan suatu event yang tidak mengadakan kerumunan dan sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu mungkin dengan program kreatif yang diadakan secara online, serta kami membuat program yang kreatif agar bisa menarik interest siswa. Untuk mengatasi event yang tidak terlaksana pada masa pandemi,
kami akan menginovasikan dengan event lain atau event yang setara dengan tersebut, tetapi kami inovasikan dengan secara online sehingga tidak menyebabkan kerumunan. Cukup? Cukup. Masih ada sisa waktu, tidak ingin ditambahkan? Sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya. Kami minta pendapat dari pasangan calon nomor urut 3. Bagaimana pendapat pasangan calon urut 3 mengenai jawaban pasangan calon nomor urut 1? Silakan. Kami akan melakukan kegiatan secara online atau offline, tetapi penontonnya harus dibatasi atau tidak ada penonton sama sekali. Berarti sama dengan jawaban nomor urut 1? Iya. Tidak ada tanggapan mengenai jawaban mereka? Jika menurut mereka online, kita bisa mengadakan secara offline, namun penonton atau orang yang di ruangan itu bisa kita batasin. Itu saja? Iya. Baik. Kemudian untuk pasangan calon nomor urut 2, silahkan berikan tanggapan jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Silakan. Tadi tanggapan dari paslon nomor urut 1, dia mengatakan kalau akan diadakan secara online. Padahal nggak semua event tuh bisa diadakan secara online. Ada yang harus diadakan secara offline. Lalu untuk mengatasinya, kita harus mengidentifikasi masalahnya terlebih dahulu. Untuk itu kita harus mencari akar kenapa event ini tidak diadakan. Apakah karena harus diadakan secara offline atau panitianya yang malas dan sebagainya. Sekian dari kami. Oke, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Kita lanjut ke pertanyaan mosi bidang kesiswaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Bisa saya bacakan? Baik. Untuk pasangan calon nomor urut 2, jika event kekurangan dana dan tidak mendapat sponsor tambahan dari luar, apa yang akan kalian lakukan? Saya ulangi, jika event kekurangan dana dan tidak mendapat sponsor tambahan dari luar, apa yang kalian lakukan? Terima kasih. Izin menjawab, kami akan memaksimalkan dana yang sudah ada dari BOP dan mengurangi estimasi-estimasi yang tidak terlalu berguna. Pemaksimalan dana ini bisa berupa menggunakan alat-alat yang sebelumnya sudah ada, seperti yang tadi dikatakan, mengurangi estimasi yang tidak terlalu diperlukan, jadi mengajukan estimasi yang hanya perlu pada event itu. Terima kasih. Oke, itu saja. Terima kasih untuk jawaban pasangan calon nomor urut 2. Saya minta tanggapannya dari pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana tanggapan kalian terhadap jawaban dari paslon nomor urut 2? Baik, saya akan menjawab singsangan dari paslon 2. Bagaimana cara yang efek apa? Bagaimana cara apabila event tersebut yang apa? Bagaimana apabila cara tersebut tidak efektif untuk menutupi kekurangan dana yang ada?
dilarang menyanggah ya, hanya menanggapi saja. Ya. Menurut kami apabila BOP tersebut tidak cukup, walaupun sudah dikurangi estimasinya, kami akan melakukan langkah lain, yaitu mungkin dengan berjualan merchandise ataupun paid promote. Oke, itu saja. Terima kasih untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Kemudian pasangan calon nomor urut 3, silakan berikan tanggapan Anda terhadap jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Kami akan jika uang dari jualan merchandise atau itu kurang, kita bisa membuka paid promote atau open donasi dari siswa-siswi atau berjualan melalui koperasi OSIS. Itu saja. Oke. Terima kasih untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Terakhir, untuk pasangan calon nomor urut 3. Mosi bidang kesiswaan saya bacakan. Oke. Jika disimak ya, jika dalam rekrutmen satu organisasi sepi peminat, apa yang akan kalian lakukan? Perlu saya ulangi? Oke. Silahkan berikan jawaban kalian selama 2 menit. Kami akan mempromosikan organisasi itu melalui sosial media atau web, blog, dan lain sebagainya. Dan jika keadaan sudah memungkinkan untuk offline, kita mungkin akan menyebarkan brosur-brosur tentang organisasi dari kami. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya, tidak akan ditambahi. Saya minta tanggapannya dari paslon nomor urut 2 mengenai jawaban dari paslon nomor urut 3. Tanggapan jawaban dari paslon nomor urut 3. Jadi paslon nomor urut 3 mengatakan jika sudah memungkinkan untuk offline akan menyebarkan brosur-brosur untuk mencari peminat lagi. Tapi jika kita tetap tidak ada peminatnya, maka kami akan mengidentifikasikan masalah tersebut. Apa yang menyebabkan tidak ada peminat? Setelah melakukan identifikasi itu tentunya kita harus mencari jalan keluarnya. Mencari jalan keluar ini bisa dilakukan rembukan bersama teman-teman organisasi lainnya dan hal semacamnya, karena untuk menarik minat para calon organisator, kita butuh mengumpulkan ide-ide gagasan dari orang lain, tidak hanya dari satu ide kepala orang. Demikian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 2. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk para pasangan calon yang ada di depan kita. Baik, kita lanjut ke segmen kedua, yaitu segmen mosi bidang kurikulum. Oke. Saya bacakan lagi peraturannya, masih sama dengan mosi sebelumnya, yaitu sesi debat mosi bidang kurikulum akan berlangsung selama 15 menit. Kemudian masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang didapatkan selama 2 menit. Ketika salah satu pasangan calon selesai menjawab, maka pasangan calon lainnya dapat menanggapi atau menyangga dalam kurun waktu 1 menit. Jika salah satu pasangan calon sedang menyampaikan argumen, paslon lain tidak boleh menyela. Saya garis bawahi, ini menanggapi dan menyanggah. Baik,
Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Untuk mosi bidang kurikulum, saya bacakan pertanyaan dari mosi bidang kurikulum untuk pasangan calon nomor urut 2. Jika PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang menjadikan semangat siswa menurun, apa yang akan kalian lakukan? Perlu diulangi? Jika PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang menjadikan semangat siswa menurun, apa yang akan kalian lakukan? Izin menjawab mosi tersebut. Jika pembelajaran jarak jauh atau PJJ mengakibatkan semangat siswa menurun, kami akan mengadakan event-event yang menarik dalam bentuk online. Di samping mengadakan event-event, kami akan membuat sebuah media untuk memberi semangat ke siswa, itu bisa berupa video dan semacamnya. Itu saja? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Saya minta tanggapannya dari pasangan calon nomor urut 3. Izin menanggapi dari jawaban paslon nomor urut 2. Menurut kami, jika siswa-siswi bosan dengan pembelajaran jarak jauh, kami akan membuat platform sosial media yang isinya seperti tentang akademik yang mereka bisa mempelajari lewat platform sosial media tersebut. Gitu? Baik, terima kasih untuk tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Saya minta tanggapan kembali untuk pasangan calon nomor urut 1. Berikan tanggapan kalian mengenai jawaban yang diberikan paslon nomor urut 2. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari paslon nomor 3. Kami akan memberikan apresiasi kecil buat siswa tersebut dengan membuat program kerja yang sudah kami buat. Mungkin yang kreatif dan efektif, mungkin itu. Untuk bentuk apresiasi tersebut adalah kepada para siswa yang mungkin nilainya bagus, dia mempunyai prestasi di kelas, agar yang lainnya ikut terbangun supaya dia mendapatkan apresiasi tersebut juga. Apresiasi tersebut mungkin akan kita sampaikan melalui program kerja kami, yaitu Jendela Ganesha. Mungkin bisa kita paparkan di situ untuk prestasi mereka. Oke, itu saja. Terima kasih untuk tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Kita lanjut ke pasangan calon nomor urut 3 untuk mosi bidang kurikulum. Oke, saya bacakan mosi yang diambil oleh pasangan calon nomor urut 3. Jika syarat kandidat ketua OSIS salah satunya adalah nilai rapor minimal 85, berikan tanggapan kalian. Saya ulangi? Perlu saya ulangi? Jika sudah cukup jelas. Silakan untuk pasangan calon nomor urut 3. Izin menanggapi. Kami setuju karena menjadi pemimpin tidak harus berfokus dalam organisasi, tetapi juga harus akademik. Karena menjadi pemimpin organisasi itu juga menjadi percontohan untuk siswa-siswi lainnya. Sudah? Itu saja. Oke, terima kasih untuk jawaban pasangan calon nomor urut 3. Saya minta tanggapannya dari pasangan calon nomor urut 1.
menanggapi jawaban paslon 3, menurut kami juga setuju atas jawaban tersebut. Karena seperti misi kami yang kedua yaitu adalah siswa-siswi yang mampu menunjukkan identitas dan eksistensi dalam akademik maupun berorganisasi. Jadi selain kita berorganisasi, kita harus seimbang dengan akademik kita. Nah, karena ketua dan wakil ketua OSIS itu tersebut adalah sebagai percontohan kepada siswa-siswi, maka nilai yang baik seperti rata-rata di atas 85 itu adalah penting. Oke, berarti tidak ada sanggahan, menyetujui. Terima kasih untuk tanggapannya. Saya berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan tanggapan jawaban dari pasangan calon nomor urut 3. Kami juga setuju atas tanggapan dari paslon nomor urut 1 dan nomor urut 2. Karena menurut kami nomor urut 3. Karena menurut kami pemimpin harus lihai dalam bidang akademik dan non-akademik karena diperlukan kekreativitasan juga untuk melaksanakan event-event. Oke, ada tanggapan lain? Sudah cukup, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Saya lanjutkan ke mosi bidang kurikulum milik pasangan calon nomor urut 1 ya. Mosi yang didapat adalah, ini cukup sering terjadi. Jika para organisator sering tertinggal pelajaran dan sering terlambat mengumpulkan tugas-tugasnya, berikan tanggapan kalian. Perlu diulang? Oke. Silakan untuk paslon nomor urut 1. Menurut kami itu tidak boleh karena sebagai organisasi itu sangat penting. Mungkin ada tambahan. Karena kan kami para organisator itu tersebut, kami para organisator adalah sebuah contoh bagi para siswa-siswi. Maka kami sebagai contohnya saja, apabila kami sebagai contoh tidak melaksanakan kewajiban tersebut, pastinya nanti akan dipandang buruk oleh siswa-siswi lain. Mungkin cukup dari saya. Oke, terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor urut 1. Saya minta tanggapan dari paslon nomor urut 2. Berikan tanggapan dari jawaban paslon nomor urut 1. Kami setuju dengan tanggapan paslon nomor urut 1 karena sebagai seorang organisator itu sebagai panutan bagi siswa-siswi yang lainnya. Tapi tentunya untuk tidak bisa dipungkiri kalau hal itu sering terjadi di dunia organisasi. Untuk mencari solusinya bisa berupa mengajak teman-teman sesama organisasi untuk mengerjakan tugas bersama atau semacamnya. Sudah? Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan dari pasangan calon nomor urut 2. Kami minta tanggapannya dari pasangan calon nomor urut 3. Kami juga setuju dengan pendapat dari paslon 1 dan paslon 2 karena kami akan membuat jadwal dalam berorganisasi dan jadwal dalam skala prioritas. Dengan demikian kita sudah membuat jadwal organisasi dan skala prioritas, itu kemungkinan kecil kita bisa mengikuti antara organisasi dan pelajaran supaya tidak tertinggal. Terima kasih. Itu saja. Terima kasih atas tanggapan yang diberikan pasangan calon nomor urut 3. Kayaknya ini satu pemikiran ya, dari tadi setuju terus ini. Berikan tepuk tangan untuk para pasangan calon untuk mengakhiri mosi segmen 2 kali ini. Baik, kita sudah masuk ke segmen 3 yaitu mosi bidang sarana dan prasarana. Untuk mosinya bisa dibagikan. Sambil saya bacakan kembali peraturannya,
yang masih sama dengan segmen-segmen berikutnya sebelumnya, yaitu pertama, sesi debat mosi bidang sarana prasarana akan berlangsung selama 15 menit. Masing-masing pasangan calon akan menjawab mosi atau pertanyaan yang didapatkan selama 2 menit. Ketika salah satu pasangan calon selesai menjawab, maka pasangan calon lainnya dapat menanggapi atau menyangga dalam kurun waktu 1 menit. Dan jika salah satu paslon sedang menyampaikan argumen, paslon lain tidak boleh menyela. Paham? Oke, saya mulai dari pasangan calon nomor urut 3. Saya bacakan. Untuk pasangan calon nomor urut 3 di mosi bidang sarpras ini, jika suatu event kekurangan suatu fasilitas atau barang, apa yang akan kalian lakukan? Perlu saya ulangi? Tidak. Oke, silakan berikan jawaban kalian. Jika kekurangan barang dari sekolahan, kami akan menyewa barang dari luar sekolah atau membeli barang dari sekolah, membeli barang dari tempat lain. Namun jika itu tidak memungkinkan, kita akan konfirmasi ke pembina jika masih ada barang yang kekurangan dan kita akan meminta solusi dari mereka. Oke, cukup jawabannya. Saya minta tanggapan dari paslon nomor urut 1 atas jawaban yang diberikan paslon nomor urut 3. Gitu? Sudah? Oke, terima kasih atas tanggapan dari paslon nomor urut 1. Saya minta tanggapan kembali untuk paslon nomor urut 2 mengenai jawaban dari paslon nomor urut 3. Untuk menyelesaikan masalah ini, kami juga setuju kalau kita bisa menyewa barang. Tapi terkadang menyewa barang-barang yang mahal itu juga memerlukan biaya yang besar. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, kita bisa membuat barang sendiri atau DIY. Contohnya untuk stand lighting kita bisa buat dengan pralon. Untuk diffuser lampu kita bisa menggunakan masker. Oke, ada tambahan? Pembuatan barang atau handmade dari kita sendiri ini bisa menekan biaya yang tadinya ingin direalisasikan untuk sarana prasarana bisa direalisasikan untuk yang lainnya. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari paslon nomor urut 2. Kemudian saya lanjutkan ke mosi dari pasangan calon nomor urut 1. Oke. Saya bacakan untuk mosi bidang sarpras dari pasangan nomor 1. Cukup panjang ini ya. Oke. Saya bacakan. Jika sarana dan prasarana pendidikan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, berikan tanggapan kalian. Diulangi? Oke. Jika sarana dan prasarana pendidikan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Berikan tanggapan kalian. Oke, silahkan. Jawaban dari kami yaitu kami setuju karena tujuan awalnya diadakan barang tersebut adalah untuk menunjang kegiatan siswa-siswi yang ada di sekolah.
Yaitu salah satunya adalah KBM. Ada tambahan? Sudah? Oke, terima kasih atas jawaban paslon nomor urut 1. Saya minta tanggapannya dari paslon nomor urut 3. Berikan tanggapan kalian mengenai jawaban paslon nomor urut 1. Kami setuju karena tanpa sarana prasarana dari sekolahan setuju karena tanpa sarana prasarana sekolah tidak akan maju ke sekolah yang akan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke, itu saja. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 3. Saya minta tanggapan juga dari pasangan calon nomor urut 2 mengenai jawaban paslon nomor urut 1. Silakan. Tidak ada. Kami setuju. Kami setuju dari tanggapan paslon nomor urut 1. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada tanggapan apapun mengenai jawaban paslon nomor urut 1, berarti satu pendapat semua ya mengenai sarana prasarana yang harus disediakan sekolah. Terakhir saya minta mosi dari paslon nomor urut 2. Oke. Paslon nomor urut 2 bisa disimak. Salah satu panitia pada suatu event merusak fasilitas atau barang yang dipinjam. Bagaimana cara mengatasinya? Izin menjawab. Jika ada salah satu panitia yang merusak barang dalam event, pastinya kita harus memikirkan bagaimana mengembalikan barang itu. Namun karena ini sebuah event adalah kerja bersama, itu menjadi tanggung jawab semua, tidak hanya si perusaknya saja. Jadi kita akan mungkin mengambil iuran dari masing-masing anggota organisasi untuk mengembalikan barang itu. Atau kita bisa membetulkan barang itu. Itu saja? Iya, terima kasih. Terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor urut 2. Saya minta tanggapannya dari paslon nomor urut 1. Pertama, kita harus menasihati siswa tersebut mengapa nyoret-nyoret barang tersebut. Merusak. Saya ulang. Untuk langkah selanjutnya, jawaban kami setuju dengan paslon 2. Itu saja. Oke, terima kasih atas tanggapan yang diberikan paslon nomor urut 1. Saya minta tanggapan juga untuk paslon nomor urut 3. Bagaimana tanggapan kalian mengenai jawaban dari paslon nomor urut 2? Kami juga setuju dengan pendapat masing-masing paslon. Kami akan melakukan koordinir untuk mempertanggungjawabkan bagaimana cara mengembalikannya. Dan sebaiknya setelah event berlangsung, organisasi itu wajib mengecek kembali apakah ada barang yang hilang atau yang rusak. Begitu? Ada tambahan? Tidak? Oke, terima kasih untuk tanggapan yang diberikan oleh pasangan calon nomor urut 3. Kita berikan tepuk tangan kembali untuk para pasangan calon yang sudah mencoba menjawab di segmen mosi bidang sarana prasarana. Kini sudah masuk ke segmen 4 atau segmen terakhir dalam rangkaian debat ini, yaitu mosi bidang humas atau hubungan masyarakat. Silahkan diberikan. Saya bacakan kembali peraturan yang masih sama, yaitu sesi debat mosi bidang humas akan berlangsung selama 15 menit. Kemudian masing-masing pasangan calon menjawab pertanyaan yang didapatkan selama 2 menit. Ketika salah satu paslon selesai menjawab mosi, maka pasangan calon lainnya dapat menanggapi atau menyangga dalam kurun waktu 1 menit. Dan jika salah satu paslon sedang menyampaikan argumen, paslon lain tidak boleh menyela. Saya mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Oke. Saya bacakan untuk mosi bidang sarpras milik pasangan calon nomor urut 2.
Bagaimana cara pengoptimalan akun media sosial OSIS? Saya ulangi. Bagaimana cara pengoptimalan akun media sosial OSIS? Silahkan berikan jawaban kalian. Izin jawab. Untuk mengoptimalkan akun media OSIS, kita bisa mempersering mengupload sesuatu di manapun itu media sosialnya. Contohnya Instagram, kita bisa mengupload feed story yang berhubungan dengan aktivitas sekolah. Kita juga akan mengupload event-event OSIS di akun IG sekolah, akan menjelaskan proker-proker kita juga. Oke, itu saja jawabannya. Ada tambahan? Sudah? Cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Saya minta tanggapannya dari pasangan calon nomor urut 3. Mengenai jawaban yang diberikan oleh paslon nomor urut 2. Izin menanggapi, menurut kita untuk mengoptimalkan kita bisa mengupload program kerja kita yang sudah terlaksana secara kreatif untuk menarik perhatian dari siswa-siswi. Gitu. Ada tanggapan lain? Tidak. Terima kasih untuk tanggapan dari paslon nomor urut 3. Kemudian saya minta tanggapan juga dari paslon nomor urut 1 mengenai jawaban dari paslon nomor urut 2. Kami setuju untuk mempublikasikan dokumentasi event-event yang telah kami kerjakan dan yang sedang kami kerjakan. Selain itu, kami juga akan meramaikan akun tersebut dengan kuis-kuis atau mungkin tips yang akan masuk ke dalam program kerja Sekbid tim kami. Oke, terima kasih atas tanggapannya. Baik, saya minta mosi milik paslon nomor urut 3. Saya bacakan mosi bidang humas milik paslon nomor urut 3. Oke. Bagaimana cara mengatasi jika terjadi miskomunikasi di dalam organisasi? Harus melakukan koordinir agar tidak terjadi miskomunikasi sebelum kegiatan acara akan dilaksanakan. Oke, itu saja. Oke, terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 3. Saya minta tanggapannya dari paslon nomor urut 1 mengenai jawaban dari paslon nomor urut 3. Kami akan mengidentifikasi masalah miskom tersebut dan mencari solusi yang tepat untuk masalah tersebut. Begitu? Dan sebelumnya mungkin kita maksimalkan koordinasi kami bersama tim kami dan dengan menjalin dengan organisasi lain yang mungkin akan kita ajak kerjasama. Baik, terima kasih jawaban dari paslon nomor urut 2. Kemudian tanggapan dari paslon nomor urut 2, maaf tadi paslon nomor urut 1. Untuk silakan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 3. Seperti misi kami akan mengutamakan koordinasi, mengutamakan kebersamaan agar tercipta koordinasi yang baik dan aktif. Untuk mengatasi masalah ini, kami akan menjelaskan dengan detail setiap dari event tersebut. Kami juga akan membicarakan semuanya di grup, jadi tidak ada diskusi dalam private chat. Terus kami juga akan mengadakan rapat online dengan Zoom dan semua yang hadir dalam rapat tersebut harus on cam dan on mic dan memberikan pendapat. Dan kita juga akan memastikan apakah semua ada yang miskom atau tidak. Dan untuk menghindari hal itu, diusahakan setiap event akan diadakan gladi di Hamin berapanya. Sekian dari kami. Oke, terima kasih atas tanggapan paslon nomor urut 2. Kemudian yang terakhir saya minta mosi bidang humas milik paslon nomor urut 1.
Oke. Bisa disimak untuk paslon nomor urut 1. Jika tamu yang diundang dalam sebuah event tidak hadir tanpa keterangan yang jelas, bagaimana cara mengatasinya? Perlu diulang? Sudah cukup. Oke, silahkan berikan jawaban kalian. Untuk solusinya mungkin kita akan mengisi narasumber tersebut dengan orang-orang yang ada di internal kita. Mungkin kita bisa ganti dengan orang-orang yang sudah tersedia. Gitu? Sudah cukup jawabannya? Oke, terima kasih atas jawaban paslon nomor urut 1. Saya minta tanggapan paslon nomor urut 2 mengenai jawaban paslon nomor urut 1. Kami setuju atas jawaban paslon nomor urut 1. Untuk tambahannya kami juga akan menanyakan pada manajernya dan menanyakan lagi pada narasumber tersebut apa alasan dia tidak bisa datang. Gitu? Ada tanggapan lain? Sudah. Oke, terima kasih tanggapan dari paslon nomor urut 2. Saya mintakan kembali tanggapan dari paslon nomor urut 3 mengenai jawaban paslon nomor urut 1. Kami setuju akan pendapat paslon 2 dan paslon 1 dan paslon 3. Paslon 2. Dan kami akan menanyakan kepada orang terdekat dari narasumber itu mengapa tidak bisa menghadiri acara itu dan tidak ada koordinasi dulu sebelumnya. Oke. Ya, terima kasih atas jawaban atau tanggapan dari paslon nomor urut 3. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga paslon hebat ini yang sudah menjawab seluruh segmen dengan baik. Sudah selesai ya 4 segmen ini. Jadi dari jawaban dan argumen paslon, semoga kita bisa menilai yang terbaik untuk memimpin OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan masa bakti 2021-2022. Tapi siapapun yang terpilih nantinya, yang harus dikedepankan adalah mampu menghormati perbedaan pendapat serta mampu mengusung organisasi yang lebih berimplementasi pada perkembangan teknologi yang semakin pesat. Baik, saya Salsa Sabita undur diri dan jangan lupa gunakan hak pilih kita untuk memilih ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan. Selamat pagi. Aku lewatnya mana? Terima kasih kepada Ibu Salsa yang telah memandu jalannya debat sehingga acara debat ini bisa berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah tanya jawab. Pada segmen tanya jawab kali ini, para pasangan calon akan diberi pertanyaan yang telah kami himpun dari sahabat Ganesha. Masing-masing pasangan calon akan diberi 3 pertanyaan yang langsung ditanggapi. Untuk pertanyaan pertama, kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 3. Oke, pertanyaannya, apa arti penting organisasi dan bagaimana jika dalam anggota OSIS ada salah paham? Enggak, Kong. Silakan. Kamera. Izin menjawab. Itu ke sana. Pentingnya berorganisasi itu bagaikan kita dengan keluarga. Dan di organisasi itu kita juga dilatih mengenai kepemimpinan dan kerjasama yang itu penting untuk hidup kita. Dan mengenai persoalan jika ada kesalahpahaman antar anggota, menurut kita akan mencari tahu permasalahannya dan kita akan meluruskan
tentang permasalahan itu sehingga tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Sekian. Ya, terima kasih. Terima kasih Kepada paslon 3. Sekarang pertanyaan untuk paslon nomor 1. Seberapa pentingkah jabatan ini untukmu? Silakan menjawab. Oke. Terima kasih. Terima kasih kepada paslon 1. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga akan kami berikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Apa yang menjadikan kalian layak menjadi seorang ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Silahkan menjawab. Yang menjadikan kami layak adalah kami memiliki tekad yang kuat untuk merubah SMA Negeri 3 untuk menjadi lebih maju dan berinovatif. Kami juga memiliki proker-proker yang bisa memajukan SMA Negeri 3 dan bisa mempromosikan SMA Negeri 3 Pekalongan ke masyarakat luas, dan kami memiliki pikiran yang kritis. Ini 3 lagi aja. Oke. Sudah? Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 1. Hal apa yang ingin Anda lakukan untuk sekolah jika terpilih menjadi ketua OSIS? Tentunya kami akan merealisasikan visi dan misi serta program kerja yang telah kami susun dan berkontribusi dalam perubahan untuk memajukan Semaga menjadi lebih baik. Ini 3 aja. Dan berprestasi. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kelima, kita tujukan kepada pasangan calon nomor urut 3. Sikap langkah apa jika mendapati anggota yang pasif? Silakan menjawab. Kita akan menanyainya kenapa dia pasif dan apa masalahnya. Kemudian kita akan merangkul, kita memberi motivasi kepada dia untuk bergabung kembali kepada OSIS terkait dengan permasalahan yang dia alami. Sekian. Sudah? Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, lanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, untuk paslon nomor urut 2, bagaimana jika di antara kalian terdapat anak yang tidak mengikuti rapat, tapi mau mengikuti kegiatan saja? Untuk menyelesaikan hal ini, kami akan menanyakan pada orang tersebut saat dia mengikuti event tersebut. Apa tujuan dia masuk OSIS, mengapa dia tidak bisa datang ke rapat, dan alasan dia tidak datang ke rapat. Dan menanyakan juga kenapa alasan dia tidak datang ke rapat, tapi datang ke event. Apakah hanya di event itu dia hanya bermain-main atau bagaimana? Dan kita mencari solusinya untuk menyelesaikan hal tersebut. Sekian dari kami. Oke, baik. Terima kasih kepada paslon nomor urut 2. Terus pertanyaan nomor 7 kami tujukan kepada pasangan calon nomor urut 1. Bagaimana cara kalian menjadikan SMA Negeri 3 Pekalongan untuk lebih maju? Ini kurang. Di dalam perubahan dengan menanamkan jiwa yang bergaya juang tinggi, inovatif dan kompetitif, dengan mengutamakan kearifan untuk mewujudkan OSIS SMA 3 yang berintegritas dan kualitas, serta
serta membuat program kerja yang kreatif dan inovatif serta realistis sehingga dapat menarik interest para warga sekolah serta memaparkan kapasitas para siswa-siswi dan kami kepada pihak luar. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Pertanyaan selanjutnya untuk paslon nomor urut 3. Jika anggota kalian ada yang merasa bosan dalam berorganisasi, apa langkah kalian sebagai pemimpin atau ketua untuk menanggapi hal seperti itu? Ya, silakan. Kita akan mengadakan kegiatan yang inovatif, kreatif, dan lebih baik dari sebelum-sebelumnya agar orang tersebut tidak bosan. Dan sesekali kita akan mengadakan liburan bersama anggota pengurus-pengurus OSIS lainnya setelah menjalani event-event agar tidak merasa bosan. Baik, terima kasih kepada paslon 3. Dan pertanyaan terakhir kami tujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Bagaimana sikap kalian jika terdapat masalah pada event yang diselenggarakan OSIS di luar sekolah dan mendapat kesan negatif dari masyarakat? Silakan menjawab. Event-event yang kami adakan tidak mungkin memberikan kesan negatif dan kami sudah memilih proker-proker yang memberikan dampak positif pada masyarakat dan masyarakat SMA Negeri 3 Pekalongan. Dan jika ada permasalahan atau miskomunikasi dengan peserta, kami akan meluruskan konflik tersebut. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih. Oke. Sebelumnya beri tepuk tangan kepada para pasangan calon yang sudah menjawab pertanyaan ini. Terima kasih kepada masing-masing pasangan calon yang telah bersedia menjawab pertanyaan dari sahabat Ganesha. Dari jawaban atau argumen yang sudah diberikan oleh masing-masing pasangan calon, semoga sahabat Ganesha bisa menentukan mana yang terbaik untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS SMA Negeri 3 Pekalongan. Akhirnya kita telah tiba di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Valentus Fasufondra dan saya Rabila Tadani Farda mengucapkan terima kasih kepada para hadirin dan sahabat Ganesha yang telah menyaksikan acara ini. Pastikan tanggal 14 Desember gunakan hak pilih kalian melalui tautan Google Form yang akan dibagikan oleh panitia penyelenggara. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.